Pasti lu sering dah kalau misalnya lu mendengar kata istilah PSK atau LC. Tentunya ya lu pasti tahu lah singkatan dari kedua itu. Dan tentunya banyak juga para cowok-cowok atau nggak lu sendiri yang cewek nonton video ini pastinya menyangka atau mengejudge mereka itu sebagai cewek murahan. Nah, sebenarnya cewek murahan itu apa sih, Bang? Nah, cewek murahan itu yaitu cewek yang bisa dibayar dengan di bawah harga nominal. Contoh misalnya, ada satu cewek yang misalnya itu karena udah sering dipakai segala macamnya dibayar cuman 300.000 atau enggak 450.000 atau enggak kadang yang paling miris ya kalau misalnya gue lihat di TikTok, di Instagram dibayar itu cuman sekedar double date, ngedate atau enggak cuman bisa dibeliin barang ya yang kesukaannya. Ya lu pasti lihat juga banyak cewek-cewek juga yang mereka itu dibayar cuman sekedar dibeliin HP iPhone. Nah, pastinya lu sering lah mendengar hal kayak gini. Dan kenapa di Indonesia itu banyak ya cewek murahan? Ingat ya, cewek murahan dalam konteks LC, PSK, dan pekerja seks atau yang disimpan sama om-om itu semua. Hello guys, welcome in Bang Ari Jondong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa sih banyak cewek-cewek yang murahan, yang termasuk yang tadi gue bilangin kategorinya, yang mereka itu bisa dibilang seneng gitu atau bangga malah. Nah tentunya ini gue tuh pernah main Roblox ya guys ya. Waktu gue dulu itu sekitar kurang lebih 3-4 bulan. Ketika gue main di fitur podcastnya, banyak tuh mereka-mereka yang dengan bangganya kalau misalnya ya utuh menjadi PSK, menjadi LC. Bayangin ya di Roblox, di fitur podcast lagi main, dia ceritain gitu gimana caranya dapat pelanggan, gimana caranya dapat om-om segala macamnya. Dan dengan kesadaran penuh, dia itu sangat bangga banget ya. Dari sini gue bisa menilai kalau misalnya orang kalau misalnya ada duitnya, tentunya pasti apapun itu digas tanpa terkecuali. Suatu hal yang haram pasti akan dijadikan halal. Ya ini tergantung dengan perspektif masing-masing ya. Yang pertama tentunya keterbatasan ekonomi. Nah inilah faktor-faktor yang pertama, karena ekonomi. Karena mereka itu udah bingung, gak ada prestasi, gak ada bakat, gak ada skill yang bisa dikasih harga segala macamnya. Ya udah, mereka cuman modal ngangkang segala macamnya. Ya udah, habis itu dibayar sama pelanggan segala macamnya. Nah itulah bayaran mereka, karena mereka itu nggak ada skill, nggak ada bakat, nggak ada prestasi yang harus dikasih tahu segala macamnya. Ya udah, dia cuma bisa ngasih hal kayak gitu yang bisa dibayar sama orang-orang. Yang kedua tentunya kemiskinan yang struktural. Tanpa lu sadarin guys ya, banyak dari mereka itu korban-korbannya sebenarnya itu nggak mau. Bahkan kalau misalnya menurut gue sendiri, keyakinan gue sendiri, hampir 70% mereka itu terpaksa atau nggak ditipu sama omnya sendiri. Banyak cewek-cewek yang dibawa dari desa, dari yang pelosok-pelosok, diiming-imingin kerja ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja, ke Bali segala macamnya. Ya pas udah datang mereka malah dikasih yang kayak gitu. Nah biasanya nih om-om yang nyari kayak gitu nyari-nyari korban atau nyari-nyari yang sekiranya itu karena dia kerjasama sama suatu lembaga atau lembaga kayak clubbing segala macamnya untuk memenuhi hasrat dari pelanggan-pelanggan yang datang. Bang, kok lu tahu bang? Karena gue ngeriset. Walaupun gue nggak ngasih data ke kalian, tentunya apa yang gue dapetin dari podcast, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari sharing-sharing teman gue yang sangat yang sangat wah banget lah pokoknya lah. Dan di situ gue mau sharing ke kalian. Kalau misalnya ya udah ada beberapa hal yang tadi mungkin kayak tadi om-omnya itu nipunya saudaranya dia segala macamnya. Dan inilah yang bisa dibilang berkembangnya LC dan juga PSK di Indonesia. Selanjutnya, rendahnya akses pendidikan dan keterampilan. Tanpa lu sadarin, ketika mereka pergi ke suatu pekerjaan, mau itu di Jakarta atau nggak di daerah perdesaan, pastinya kalau misalnya dia nggak ada pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang layak, ya udah mereka itu nggak ada apa-apa gitu. Mau ngelamar di perusahaan A nggak bisa, mau ngelamar di perusahaan B nggak bisa, karena minimal kebanyakan itu S1 atau nggak punya pengalaman minimal 5 tahun atau nggak 3 tahun. Ya udah, dia bingung gitu. Makan harus makan, bayar cicilan harus bayar cicilan, bayar kosan, ada orang tua yang harus dikasih transfer segala macamnya. Ya udah, mereka ngelakuin hal kayak gitu seakan-akan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, karena supply and demand guys ya, semakin banyak tanpa lu sadarin, ya lu tau lah kalau misalnya lu orang Jakarta lu tau lah, supply and demandnya tuh terlalu banyak banget ya, semakin tahun semakin banyak banget. Dan gue nggak usah ngasih data, kalian juga udah pasti ngeh gitu, udah pasti tahu. Yang terakhir tentunya
jaringan prostitusi. Nah, walaupun bukan semua orang yang ikut di kategori ini perempuan, ada juga mereka itu yang laki-laki. Tentunya ya pasti bisa dibilang dengan adanya jaringan prostitusi ini harus dimusnahkan sih. Bukan dimusnahkan aja guys ya, tapi harus dialokasikan ke tempat-tempat yang sekiranya itu ya bisa dihandle gitu sama pemerintah. Jangan sampai PSK, LC segala macamnya mereka itu tersebar luas lah. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya mereka itu nggak direalisasikan dan juga nggak dipantau sama pemerintah, sama dinas kesehatan segala macamnya, ini bahaya banget. Bisa menyebarkan HIV segala macamnya, dan ini bisa membuat peningkatan penyakit-penyakit yang kayak tadi itu malah makin memburuk untuk Indonesia itu sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak cewek murahan di Indonesia? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.